Gunung Kemukus terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dari kejauhan, tampak seperti bukit kecil yang tidak terlalu menonjol. Namun, di balik kerimbunan pohon jati dan rindangnya alam sekitar, tersembunyi cerita yang telah hidup selama ratusan tahun. Bukan hanya cerita spiritual, namun juga sejarah yang terlupakan oleh banyak orang. Nama Kemukus telah melekat dengan berbagai kontroversi, mitos, dan kisah ritual yang membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Di tengah suasana pagi yang tenang, suara burung perkutut terdengar bersahutan. Kabut tipis masih menyelimuti jalan setapak menuju puncak. Di sanalah seorang lelaki tua berdiri, memandang langit timur. Ia adalah Mbah Rono Wasito, sang juru kunci yang telah mengabdikan hidupnya menjaga situs ini. Setiap langkahnya seakan membawa jejak sejarah panjang yang sulit dilacak melalui buku-buku modern. Mbah Rono bukan tokoh sembarangan. Ia merupakan keturunan ketujuh dari juru kunci pertama Gunung Kemukus, yang dipercaya sebagai orang yang menyaksikan langsung awal mula penyebaran cerita Pangeran Samudro. Dalam kesehariannya, ia lebih suka diam, namun akan menjawab bila ditanya dengan sopan. Ia tak mencari popularitas, melainkan menjaga agar kisah leluhur tidak hilang ditelan waktu dan kabar miring. Menurutnya, Gunung Kemukus adalah tempat peristirahatan terakhir Pangeran Samudro, putra dari Raja Majapahit terakhir. Pangeran ini konon melarikan diri setelah konflik politik dalam istana, hingga akhirnya wafat di bukit kecil ini. Makamnya kini menjadi pusat ritual tahunan, terutama pada malam Jumat Pon yang diyakini sebagai waktu paling sakral untuk berziarah. Disinilah keyakinan bertemu mitos, sejarah bertemu imajinasi. Ritual yang dilakukan sebenarnya tidak selalu seperti yang diberitakan media. Mbah Rono menjelaskan bahwa inti dari ziarah adalah doa dan perenungan. Namun, sejak tahun 1980-an, narasi seputar Gunung Kemukus menjadi liar dan kerap dilebih-lebihkan. Ada unsur mistis yang berkembang menjadi legenda urban, tentang pencarian kekayaan melalui hubungan terlarang. Inilah bagian kontroversial yang seringkali menutupi sisi spiritual dan sejarah tempat tersebut. Sebagai juru kunci, Mbah Rono telah berulang kali menjelaskan kepada pengunjung, bahwa setiap tempat keramat memiliki etika. Ziarah bukan sekadar datang dan meminta, melainkan harus dengan niat baik dan laku spiritual. Namun, tantangan muncul ketika keyakinan masyarakat bertabrakan dengan budaya populer yang lebih suka hal-hal instan dan sensasional. Itulah sebabnya, ia lebih memilih mendidik diam-diam, lewat cerita, keteladanan, dan ritual yang bersahaja. Kini, setiap malam Jumat Pon, ia membuka petilasan dengan doa dan sesajen sederhana, kembang setaman, minyak wangi, dan tembang Jawa. Tak ada paksaan, tak ada tarikan komersial. Ia percaya, jika tempat ini dijaga dengan hati, maka sejarah akan tetap hidup. Di tengah bayang-bayang kontroversi dan dunia yang makin pragmatis, Mbah Rono terus berdiri sebagai penjaga nilai-nilai yang nyaris punah. Setiap kali malam Jumat Pon menjelang, suasana Gunung Kemukus berubah perlahan. Warung-warung kecil di kaki gunung mulai membuka tirai, menyalakan lampu minyak, dan menyusun kembang dalam mangkuk-mangkuk tanah liat. Penduduk sekitar menyambutnya seperti musim panen. Mereka tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga menghormati tradisi yang telah menjadi bagian dari identitas desa itu. Di tengah hiruk-pikuk kecil itu, Mbah Rono berjalan pelan, menengok satu persatu penjajah sesajen, memastikan semuanya berjalan tertib. Di balik tangga batu yang menanjak, Mbah Rono sering berhenti sejenak di sebuah pohon beringin tua. Pohon itu diyakini sebagai tempat persinggahan para leluhur yang dahulu membuka jalur spiritual menuju makam Pangeran Samudro. Dedaunannya lebat dan batangnya besar, penuh dengan bekas ikatan kain putih yang ditinggalkan para peziarah. Kadang ia menyentuh kulit pohon itu dan berbisik pelan, seolah mengucap salam kepada zaman yang lebih tua dari dirinya. Makam utama berada di puncak bukit, ditandai oleh cungkup sederhana yang terbuat dari kayu jati dan atap sirap. Di sanalah nama besar Pangeran Samudro tertulis, bukan dengan huruf Latin, tetapi dengan aksara Jawa yang telah mulai memudar. Di dalamnya hanya ada satu pusara panjang, dilapisi kain putih dan dilengkapi kendi air serta dupa. Tempat itu dijaga ketat oleh aturan adat, yang hanya boleh dimasuki oleh mereka yang benar-benar punya niat berziarah, bukan sekadar datang karena rasa ingin tahu. Mbah Rono sangat selektif terhadap siapa yang boleh masuk cungkup. Kadang ia bertanya kepada pengunjung tentang asal dan tujuan mereka. Jika niatnya hanya ingin melihat-lihat atau mencari cerita mistis, ia akan menolak dengan halus. Namun,
Jika seseorang datang dengan wajah tulus, membawa kembang setaman dan niat bersih, ia akan membimbing mereka masuk dan memanjatkan doa bersama. Bagi Mbah Rono, menjaga kesakralan makam berarti menjaga warisan budaya. Banyak orang luar datang membawa beban hidup dan permohonan. Petani dari Boyolali yang gagal panen, pedagang dari Surabaya yang usahanya sepi, hingga buruh pabrik dari Bekasi yang mencari kedamaian. Semua diterima dengan tangan terbuka, asalkan mereka menghormati tempat itu. Doa yang dikirim dengan niat jujur akan sampai, walau tak semua harapan langsung jadi nyata, ujar Mbah Rono pada suatu malam sambil menyalakan dupa di samping pusara. Namun, tidak semua peziarah memahami makna ziarah secara mendalam. Sejak tahun 1990-an, banyak yang datang dengan kepercayaan keliru. Mereka percaya bahwa untuk mendapat berkah, harus melakukan tirakat yang tidak sesuai ajaran leluhur. Isu, ritual pesugihan, pun melekat dan mencoreng nama Gunung Kemukus. Media masa kala itu lebih senang menyoroti hal-hal aneh daripada menggali akar sejarah dan budaya. Padahal, menurut Mbah Rono, tidak ada ajaran leluhur yang membenarkan perbuatan menyimpang demi keberuntungan. Untuk mengatasi kesalahpahaman itu, Mbah Rono bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan budayawan lokal. Ia mengadakan pengajian budaya dan pertunjukan wayang kulit setiap bulan Sura. Dengan pendekatan halus dan narasi yang mengangkat sejarah Pangeran Samudro sebagai sosok spiritual, ia berusaha memulihkan kembali citra tempat tersebut. Perlahan-lahan, peziarah mulai datang dengan cara yang lebih santun, dan kisah yang dulu tertutup kabut mulai mendapat tempat di hati generasi muda. Mbah Rono memiliki sebuah buku catatan tua yang diwarisi dari kakeknya. Buku itu ditulis dengan tangan, memakai huruf Jawa dan campuran aksara pegon, berisi kisah Pangeran Samudro dan awal mula tradisi ziarah. Kertasnya telah menguning, tetapi tintanya masih bisa terbaca. Setiap malam Selasa Kliwon, ia membuka buku itu di pendopo kecil dekat rumahnya, membacakan isinya kepada anak-anak muda yang ingin belajar tentang leluhur mereka. Ini bukan dongeng, ujarnya pelan, tapi sejarah yang hidup dalam doa dan laku. Dalam catatan itu disebutkan bahwa Pangeran Samudro adalah anak dari seorang Raja Majapahit yang kalah dalam perebutan kekuasaan. Dikejar oleh musuh politiknya, ia melarikan diri ke arah barat, lalu menetap di lereng Bukit Kemukus. Di tempat itulah ia menyamar menjadi rakyat biasa dan menyebarkan ajaran spiritual tentang ketenangan hidup, menerima takdir, dan hidup selaras dengan alam. Mbah Rono menekankan bahwa ajaran itu sangat jauh dari praktik-praktik aneh yang belakangan berkembang. Cerita turun-temurun menyebutkan bahwa Pangeran Samudro wafat muda, namun sebelum meninggal, ia meminta agar makamnya tidak dikeramatkan secara berlebihan. Ia hanya ingin menjadi pengingat bahwa hidup itu sementara, dan kekuasaan tidak abadi. Ironisnya, justru setelah ratusan tahun, makam itu menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh mereka yang haus akan keberuntungan duniawi. Kadang, manusia memang lupa pesan leluhur, kata Mbah Rono sambil mengelus halaman buku dengan hati-hati. Salah satu hal yang paling dihormati Mbah Rono adalah kesetiaan pengunjung lama yang datang tanpa pamrih. Seorang kakek dari Klaten, misalnya, telah berziarah ke Gunung Kemukus sejak tahun 1975. Ia tidak pernah minta kekayaan atau jabatan, hanya berdoa agar anak cucunya hidup sehat dan tidak lupa pada asal-usul. Kakek itu, yang kini berjalan dengan tongkat, tetap datang setahun 2 kali. Baginya, Gunung Kemukus bukan tempat minta-minta, tetapi tempat untuk eling lan waspada. Mbah Rono kadang merasa sedih melihat generasi baru lebih percaya pada berita viral ketimbang kisah lisan dari orang tua. Oleh karena itu, ia mencoba mendekati komunitas pelajar dan pemuda dengan cara baru. Ia mengundang mereka dalam kegiatan Serawung Budaya, yaitu berkumpul bersama di pelataran Gunung Kemukus, membaca puisi Jawa, menampilkan gamelan, dan berdiskusi tentang sejarah. Ia percaya, jika pemuda kenal budayanya sendiri, mereka tidak akan mudah termakan narasi yang menyesatkan. Pemerintah daerah pun mulai memberikan perhatian. Pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan Sragen mulai bekerja sama dengan Mbah Rono untuk membuat dokumentasi sejarah lisan Gunung Kemukus. Tim peneliti dari Universitas di Solo datang dan merekam wawancara dengan penduduk tua, memotret manuskrip lama, dan membuat pameran tentang sejarah spiritual lereng bukit itu. Perlahan, narasi mulai bergeser dari sensasi ke substansi. Namun tugas menjaga nilai luhur tidak berhenti sampai di situ. Mbah Rono tetap berjaga setiap malam ritual.
Ia tidak hanya membuka pintu cungkup, tetapi juga membuka pintu kesadaran kepada setiap orang yang datang. Di hadapan makam Pangeran Samudro, ia mengajarkan bahwa ziarah bukan sekadar permintaan, melainkan perjalanan ke dalam diri. Kalau mau mendapat berkah, katanya, berdoalah dengan jujur, bukan dengan nafsu. Salah satu malam Jumat Pon yang tak pernah dilupakan Mbah Rono adalah ketika datang seorang perempuan muda dari Yogyakarta. Namanya Sari, berusia sekitar 27 tahun, mengenakan kerudung putih dan membawa setangkai melati dalam genggamannya. Ia berjalan sendirian, tanpa suara, menunduk dalam, lalu duduk di bawah pohon beringin. Wajahnya lelah, matanya sembab, tapi sorotnya menunjukkan keteguhan hati. Mbah Rono menghampiri dengan tenang, lalu mengajaknya berteduh di pendopo. Sari bercerita pelan bahwa ia datang bukan untuk meminta rezeki atau pasangan, melainkan untuk mencari jawaban atas mimpi yang berkali-kali datang sejak kecil. Dalam mimpinya, seorang pria berjubah putih duduk di atas batu besar, menyuruhnya datang ke sebuah gunung kecil di Sragen untuk mencari warisan roh yang telah hilang. Ia tidak tahu apa artinya, namun ketika membaca tentang Gunung Kemukus, hatinya langsung tergerak. Ia menempuh perjalanan seorang diri, melawan rasa takut dan keraguan. Mbah Rono tidak serta-merta membenarkan atau menolak cerita itu. Baginya, alam spiritual memang tidak bisa dinilai dengan logika semata. Ia lalu membimbing Sari menuju makam Pangeran Samudro, memberinya dupa dan air kendi. Di dalam cungkup, Sari menangis dalam diam, lalu berdoa cukup lama. Seusai ritual, ia berkata lirih bahwa ia merasa seperti telah menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas dalam hidupnya. Tidak ada keajaiban instan, hanya kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Cerita Sari bukan yang pertama. Dalam catatan Mbah Rono, sudah puluhan orang datang dengan kisah serupa. Ada yang bermimpi, ada yang dipanggil batin, bahkan ada yang tersesat lalu justru menemukan jalan hidup di tempat ini. Mbah Rono menyebutnya sebagai panggilan leluhur, sebuah ikatan batin yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang membuka hati terhadap sejarah dan tanah asal. Gunung Kemukus, menurutnya, memang bukan tempat biasa, melainkan simpul antara dunia nyata dan nilai-nilai yang tak kasat mata. Meski demikian, tidak semua yang datang punya niat tulus. Pernah pula seorang pria parubaya membawa kamera besar dan kru kecil. Ia mengaku ingin membuat dokumenter, namun saat malam tiba, justru berusaha merekam adegan-adegan yang tidak pantas di sekitar tempat ziarah. Mbah Rono menghentikannya dengan tegas. Ia memanggil warga dan meminta pria itu meninggalkan tempat sebelum merusak nilai sakral. Bukan semua yang tersembunyi itu layak disorot, katanya dengan nada dingin namun tenang. Dari kejadian-kejadian itu, Mbah Rono belajar bahwa menjaga Gunung Kemukus bukan sekadar soal merawat makam dan tradisi, tapi juga menjaga cara pandang masyarakat. Ia harus menjadi penafsir ulang sejarah dan makna, menghadapi gempuran narasi liar yang disebar oleh media dan internet. Ia mulai menulis ulang catatan dalam aksara Latin agar anak cucu bisa membacanya dengan mudah. Ia tahu, zaman berubah, dan para penjaga nilai harus ikut menyesuaikan cara bertutur. Di balik usia senjanya, semangat Mbah Rono tidak pernah padam. Ia percaya, selama masih ada orang yang datang dengan hati bersih, tempat ini akan tetap hidup. Gunung Kemukus bukan milik satu orang atau satu keyakinan, melainkan warisan bersama dari zaman yang dalam, yang mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan hormat kepada leluhur dan bumi tempat kita berpijak. Disinilah, ia merasa tidak pernah benar-benar sendiri. Malam itu hujan turun perlahan membasahi lereng Gunung Kemukus. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan mahoni dan akasia yang tumbuh liar di sepanjang jalur pendakian. Di bawah pelita yang temaram, suara gamelan terdengar sayup dari pendopo dekat puncak. Beberapa sesepuh dan pengunjung duduk bersila, mengikuti alunan tembang Jawa yang dibawakan oleh sinden tua. Mbah Rono duduk di samping gong besar, menutup matanya dalam hening. Bagi dirinya, malam seperti ini adalah saat ketika suara leluhur terasa paling dekat. Suasana sakral itu sengaja dibangun untuk menjaga keheningan batin. Tak ada panggung megah, tak ada pengeras suara. Semua dilakukan dalam skala kecil, tapi dalam. Pertunjukan wayang yang dibawakan malam itu bukan tentang Ramayana atau Mahabharata, melainkan kisah lokal, pertemuan Pangeran Samudro dengan rakyat jelata, tentang bagaimana ia membangun ikatan dengan bumi dan manusia yang sederhana. Cerita itu tidak hanya ditonton, tapi direnungkan bersama, seperti pelajaran hidup yang tak usang oleh waktu. Di antara penonton,
Tampak dua mahasiswa dari Semarang yang sedang menulis skripsi tentang kearifan lokal. Mereka terpaku, sesekali mencatat, tapi lebih sering larut dalam cerita yang mengalir. Setelah pertunjukan usai, mereka menghampiri Mbah Rono dan meminta izin untuk mewawancarainya. Dengan senyum hangat, Mbah Rono mengajak mereka duduk di teras rumah kayunya, menyajikan wedang jahe, lalu memulai kisah panjang yang telah ia hafal di luar kepala sejak masih remaja. Ia menceritakan bagaimana dahulu, saat penjajahan Belanda, tempat ini pernah dianggap berbahaya karena menjadi tempat berkumpulnya para santri dan orang desa. Pemerintah kolonial mengirimkan petugas untuk mengawasi setiap ritual, takut akan munculnya gerakan perlawanan yang berakar dari keyakinan rakyat terhadap sosok Pangeran Samudro. Tapi yang tidak mereka pahami, kekuatan tempat ini bukan pada senjata, melainkan pada keyakinan dan keteguhan hati. Gunung Kemukus menjadi simbol ketenangan yang tak mudah ditundukkan. Cerita lain datang dari tahun 1965, saat gejolak politik mengguncang seluruh negeri. Saat banyak tempat ibadah dan makam keramat ditutup paksa atau dijarah, Gunung Kemukus tetap berdiri dengan tenang. Konon, seorang komandan militer yang hendak menghancurkan cungkup makam tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Setelah diminta kembali oleh tokoh masyarakat, ia sembuh dalam sekejap. Sejak itu, tempat ini dibiarkan hidup tanpa gangguan, dan masyarakat menjaga dengan cara mereka sendiri, dengan doa, gotong royong, dan sikap rendah hati. Tapi zaman terus berubah. Masuknya arus wisata massal pada awal 2000-an membuat tempat ini rawan komersialisasi. Pedagang souvenir, pemandu tak resmi, dan pengunjung dadakan membuat suasana menjadi gaduh. Banyak yang datang bukan untuk ziarah, tapi untuk mengejar cerita sensasi. Mbah Rono mencoba menahan laju itu dengan dialog dan edukasi. Ia membuat papan petunjuk berbahasa Jawa dan Indonesia tentang adab berkunjung. Ia juga bekerja sama dengan pemuda desa membentuk kelompok jaga malam. Lewat semua upaya itu, Mbah Rono hanya ingin satu hal, agar Gunung Kemukus tetap menjadi tempat perenungan, bukan sekadar objek eksploitasi. Ia percaya, nilai-nilai spiritual dan sejarah tidak boleh ditinggalkan hanya karena tuntutan zaman. Kalau kita sendiri yang mengabaikan warisan leluhur, siapa lagi yang akan menjaganya? Ujarnya sambil menatap jauh ke arah Cungkup, tempat pusara sunyi Pangeran Samudro tetap bersemayam di antara kabut dan doa.